Apa kabarnya nih? Baik kan semuanya? Baik. Ibu absen dulu ya. Arin ada? Hadir Kak. Alif ada? Hadir Kak. Cahaya? Hadir. Fadli ada? Hadir Kak. Putra ada? Hadir Kak. Monik ada? Ada Kak. Ada yang gak masuk siapa ya hari ini? Askio. Aski. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih materi minggu lalu itu apa ya? Ada yang ingat materi minggu lalu? Saya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, pinter banget, pinter banget. Oke, tepuk tangan buat Cahaya dan Arin. Ada yang tahu nggak sih pertumbuhan itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Contohnya masa anak-anak makin tinggi semakin dewasa. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang perkembangan itu apa? Ya, oke boleh, Fadli. Contoh perkembangan makin besar. Oke, yang pertama ini adalah organ reproduksi pada manusia. Sebelah kiri itu organ reproduksi pada wanita, dan sebelah kanan itu organ reproduksi pada laki-laki. Pindah ke sini. Nah, di sini adalah sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia itu muncul pas saat pubertas. Kalau pada laki-laki itu pada saat apa? Mimpi basah. Kalau pada wanita itu pada saat menstruasi. Oke, di sini ada yang namanya organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki kelihatan banget ya. Di sini ada penis, ada kelenjar Bowditch, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, skrotum, saluran ejakulasi, vesicula seminalis. Nah, kalau untuk yang buat mengeluarkan urin itu kayak pipis gitu ya. Itu ada yang namanya penis. Gitu. Terus kalau testis itu untuk mengeluarkan hormon testosteron. Selanjutnya di sini ada sistem reproduksi pada perempuan. Kalau sistem reproduksi pada perempuan itu yang pertama itu ada klistoris. Klistoris itu yang kecil-kecil tuh. Kalau pada wanita pasti tahu banget kan, itu titik saraf yang paling sensitif gitu. Terus ada vestibulum. Di situ ada yang namanya muara vagina untuk mengeluarkan saluran kencing atau kelenjar Bartholin dan kelenjar skema. Selanjutnya ada selaput darah, itu untuk mengeluarkan darah pada saat menstruasi. Terus vagina untuk mengeluarkan urin, darah haid dan juga janin. Fundus untuk mengeluarkan bagian dasar rahim dan bundar bentuknya. Terus korpus itu bagian rahim yang memiliki lapisan otot yang elastis. Serviks itu tempat perkembangan zigot dan terjadinya fertilisasi. Tuba Fallopi itu tempat fertilisasi dan peluruhan sel telur itu dimulai. Selanjutnya di sini ada vulva, itu terdiri dari dua saluran, itu untuk saluran kelamin dan juga uretra. Dan ada labia mayora, tuba Fallopi, labia minora, dan kelenjar ovarium. Nah, di sini ada keunikan organ reproduksi pada wanita. Kita tahu kan, Nabi Muhammad aja benar-benar ini kan, kalau wanita itu unik gitu. Jadi, kenapa kita tuh disuruh untuk hormat kepada ibu dan ibu? Karena memang wanita itu adalah unik gitu dan harus dihormati. Salah satu keunikan reproduksi pada wanita itu ada rahimnya berbentuknya elastis, vaginanya bersifat asam, vaginanya juga bersifat dapat dia membersihkan dirinya sendiri, ada lebih dari 1 titik G-spot, ada lebih dari ribuan saraf klistoris, vaginanya juga bisa keriput, bisa juga enggak gitu, karena dia juga bisa dilatih. Nah, di sini ada hormon pada wanita. Yang pertama itu ada progesteron dan estrogen, itu yang paling umum. Kalau testosteron itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi di wanita juga ada gitu. Testosteron ini untuk meningkatkan gairah pada seksual. Terus di sini ada LH, FSH, dan oksitosin yang akan diproduksi di otak. Nah, di sini ada hormon pada laki-laki. Tadi testosteron itu kan ada di wanita. Di laki-laki juga ada, tapi kalau di laki-laki itu lebih banyak hormon testosteronnya. Terus ada LH, ada FSH, ada luteinasi, dan hormon inhibin. Nah, selanjutnya menstruasi. Pada saat-saat awal menstruasi ini itu paling sakit gitu. Dan biasanya
terjadi pada hari 7 hari sampai 14 hari paling lama. Ini terjadi pada wanita ya. Dan fase menstruasi ini terjadi sekitar 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Makanya kalau kita menstruasi nih harus dicatat gitu. Jadi makanya biar setiap bulan tuh kita tuh dapat apa enggak. Kalau misalnya nggak dapat berarti itu tanda-tandanya penyakit dan harus dikonsultasi ke dokter atau ke bidan. Selanjutnya di sini ada fertilisasi. Fertilisasi itu apa ya? Fertilisasi itu tempat pembuahan terjadi, yaitu temunya sel telur dan sel sperma. Nantinya akan terjadi proses kehamilan gitu. Tanda-tanda orang hamil gimana ya? Yang pertama itu telat haid. Jadi telat haid itu bukan karena penyakit ya, tapi bisa juga dia hamil. Terus habis itu mual dan muntah, payudaranya nyeri atau enggak putihnya menggelap, terus kram perut, perutnya kembung, terus emosional. Makanya kalau orang hamil tuh rata-rata marah-marah mulu. Terus habis itu ngidam, keluar bercak darah dari vagina, dan merasa cepat lelah dan juga sering buang air kecil. Kedua, ini gangguan pada wanita dan pada laki-laki. Umumnya kalau pada wanita itu biasanya kalau udah umur 17 tahun ke atas nih, pasti mennya itu udah nggak teratur gitu. Itu mungkin karena faktor stres atau faktor kurang gaya hidup sehat ya. Terus pada laki-laki itu biasanya terjadi impotensi karena mungkin pada laki-laki itu banyak yang mengalami ejakulasi dini. Nah, di sini ada presentasi tentang penyakit kelamin. Biasanya remaja itu lebih banyak terkena penyakit kelamin. Kenapa? Karena banyak remaja yang mengalami pergaulan bebas, mungkin karena pacaran atau pergaulan-pergaulan lainnya yang tidak sehat gitu. Jadinya banyak yang pergaulan bebas. Kedua, anak-anak juga bisa kena nih. Kenapa? Karena anak SD tuh kalau dilihat banyak yang pacaran tuh, anak-anak SD. Udah manggilnya mama papa. Ya mama papa, bunda gitu. Udah beli banget. Terus habis itu dewasa juga bisa kena ya. Terus orang tua juga bisa kena. Apalagi orang tua itu bisa melahirkan anak dan anaknya bisa kena. Nah, ini contoh dari penyakit kelamin ya. Ini ada penyakit herpes simplex, itu paling ini banget. Ini juga bisa terjadi dari bukan penyakit kelamin, bisa juga dari virus. HPV dan HIV/AIDS. HIV/AIDS itu penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Jadi harus dihindari ya. Nah, di sini nih cara menjaga kesehatan gimana ya? Pertama, laki-laki tuh harus sunat. Nggak boleh nggak sunat gitu, harus sunat. Terus yang kedua itu menghindari rokok dan alkohol. Jadi jangan mentang-mentang udah besar, rokok lah, udah biarin aja, nggak boleh ya. Alkohol juga nggak boleh. Terus habis itu mengonsumsi makan-makanan yang sehat, jangan yang suka junk food, burger itu nggak sehat ya. Terus jaga kesehatan selalu, batasi pergaulan agar terhindar dari pergaulan bebas. Manfaatkan waktu luang daripada yang nggak ini kan, lebih baik memanfaatkan waktu luang. Terus habis itu jaga organ kelamin agar tetap sehat. Terus sering ganti celana ya, terutama celana dalam agar tidak lembab. Terus pakai pakaian yang longgar, jangan terlalu ketat, jangan pakai lepis, jangan pakai yang legging gitu. Terus cukup istirahat dan hindari stres. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya dong. Apa kalau usia lanjut laki-laki itu bisa menopause, Bu? Iya, bisa menopause. Jadi menopause itu Kenapa, Bu? Jadi menopause itu bukan hanya dialami oleh wanita. Wanita kalau menopause itu kan kehilangan masa suburnya. Nah, kalau pada laki-laki juga sama, kehilangan masa untuk memproduksi hormon yang namanya hormon testosteron. Jadi nantinya laki-laki itu akan menyusut gitu, akan menyusut hormonnya dan tidak dapat memproduksi lebih baik atau lebih sempurna dari masa mudanya. Jadi menopause untuk laki-laki ini sudah ada sejak umur 45-an ke atas gitu, dan bisa dialami oleh penyakit-penyakit seperti penyakit diabetes itu sendiri. Seperti itu. Oh, ya makasih ya, Bu. Sama.